Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siska Salvira Febrini, peserta pelatihan dasar CPNS dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengalaman pembelajaran saya di Agenda 3 dengan mengangkat tema kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sehingga mampu memberikan dukungan, mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Pada Agenda 3 ini terdiri atas dua materi utama, yaitu Manajemen ASN dan Smart ASN, yang saya pelajari baik melalui sesi sinkronus yang interaktif bersama Widya Iswara saya, Ibu Atika Yusni Fertina STSE MBA, maupun sesi asinkronus secara mandiri. Pada materi Manajemen ASN, saya memahami bagaimana tata kelola pegawai ASN diarahkan untuk menghasilkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan netral dari intervensi politik. Penerapan sistem merit menjadi inti pembelajaran ini, di mana kualifikasi, kompetensi, dan kinerja menjadi dasar utama pengembangan karir, bukan kedekatan atau subjektivitas semata. Pada materi Smart ASN, saya belajar bahwa literasi digital bukan sekadar bisa mengoperasikan gawai atau media sosial, melainkan mencakup 4 pilar penting: digital skill, digital culture, digital etnik, dan digital safety. Keempatnya menjadi bekal bagi ASN untuk mendukung transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Proses pembelajaran sendiri sangat menarik. Kami tidak hanya mendengarkan teori, tetapi diajak membedah isu-isu nyata melalui studi kasus data nasional, seperti kasus pelanggaran integritas pejabat yang berkaitan dengan pengawasan harta kekayaan, maupun insiden gangguan keamanan cyber yang sempat menumpukan layanan publik digital. Selain itu, saya juga ditugaskan menganalisis isu nyata di unit khusus saya sendiri, menentukan prioritas isu menggunakan teknik APKL dan USI, mencari akar penyebabnya dengan diagram fishbone, hingga merumuskan gagasan kreatif sebagai solusi. Metode belajar seperti ini membuat saya benar-benar berpikir kritis, bukan sekedar menghafal. Ada beberapa hal yang menjadi eye-opener atau pembuka wawasan bagi saya selama Agenda 3 ini. Yang pertama, saya menyadari bahwa menjadi ASN bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif. Manajemen ASN sesungguhnya adalah pengelolaan human capital secara profesional, di mana siapapun yang berkompeten dan berkinerja baik punya kesempatan yang sama untuk berkembang melalui sistem merit. Kedua, saya baru menyadari bahwa literasi digital itu jauh lebih luas dan kompleks. Selama ini saya pikir melek digital cukup bisa memakai media sosial. Ternyata etika digital dan keamanan data jauh lebih krusial di dunia birokrasi, karena berkaitan langsung dengan menjaga kepercayaan publik dan mencegah kebocoran data instansi. Ketiga, dari studi kasus yang saya pelajari, saya melihat bahwa kegagalan tata kelola pemerintahan seringkali bukan semata soal teknologi, melainkan soal manusia dan sistem kerja yang belum siap. Ini menyadarkan saya bahwa transformasi digital harus berjalan beriringan dengan penguatan SDM dan budaya kerja, dan itu adalah keharusan, bukan pilihan bagi ASN muda seperti saya untuk menjadi agents of change. Materi ini tidak akan berdampak apabila tidak diterapkan. Maka dari itu, di tempat kuliah saya telah menemukan isu-isu untuk saya bedah, khususnya dengan menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN. Tidak lupa, saya akan terus meningkatkan kompetensi diri dan berkolaborasi dengan rekan kerja sebagai wujud nyata penerapan manajemen ASN, agar pelayanan informasi publik di DPM 1SP semakin transparan dan terpercaya. Demikian refleksi learning jurnal Agenda 3 yang dapat saya sampaikan. Pembelajaran ini menyadarkan bahwa menjadi ASN di era modern berarti terus beradaptasi, berintegritas, dan melek digital demi mewujudkan smart governance. Semoga apa yang saya pelajari dapat saya implementasikan secara nyata di tempat kerja,
sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi organisasi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.